Pada hari ini, apa saudara-saudara sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, beberapa saat ini kita kalau melihat berita, banyak berita-berita peperangan ya. Peperangan Rusia dengan Ukraina. Tetapi juga ada banyak berita yang kita dengar. Sekarang ini banyak berita mengenai Crazy Rich, sultan-sultan yang sudah sekarang ini mungkin bukan jadi sultan lagi, sedang dalam keadaan kebingungan ya, dalam keadaan masalah. Banyak anak muda saat ini suka mengejar identitas dirinya, kekayaan. Ya, kalau yang masih remaja mungkin idola-idolanya ya. Entah pemain sepak bola, entah hal yang mereka idolakan. Tetapi yang dewasa umumnya sudah memikirkan status sosial. Ya. Kalau bisa tampil di IG dengan keren, anak-anak muda sekarang saya lihat dengan Ferrari dan macam-macamnya ya. Nah, sebagai kita, orang-orang percaya jangan sampai kehilangan identitas kita. Amin? Amin ya. Kalau kita tidak punya KTP atau identitas, kita pergi ke lurahan, bikin identitas ya. Kalau orang percaya nggak punya identitas, dia cari siapa? Saudara diam. Mesti cari sumber yang tepat. Cari Tuhan Yesus Kristus. Karena sumber yang tepat itu Tuhan Yesus Kristus. Jangan cari dunia. Kita umumnya cari dunia dengan segala keinginannya. Firman Tuhan katakan 1 Yohanes 2 ayat 15. Janganlah kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam dia. Sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Lukas 9 ayat 5 juga katakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ya. Di dalam Alkitab ada satu cerita juga. Ceritanya dari Keluaran. Ya, bangsa Israel bertambah banyak di Mesir. Berlipat-lipat memenuhi negeri Mesir. Jadi Raja Firaun mulai mengambil kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dibuatnya, yang paling akhir adalah kebijaksanaan dengan terpaksa. Tapi di Alkitab nggak bilang dengan terpaksa ya. Jadi dia ambil kebijaksanaan yang terakhir adalah dengan setiap anak-anak bangsa Israel ya itu harus dibuang ke Sungai Nil. Ayatnya di Kejadian 1 ayat 22 dikatakan, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam Sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkan hidup. Saudara bertanya kenapa anak laki bukan anak perempuan yang dibuang ya? Karena satu perempuan bisa jadi 12 loh. Ada yang bisa jadi 6. Zaman dahulu ya, kalau zaman sekarang ya paling jadi 2. Bisa melahirkan. Tetapi kenapa anak laki yang dibuang? Karena benih ada pada anak lelaki. Ya. Nah, seorang Lewi dikatakan di dalam firman Tuhan dengan istrinya punya satu anak. Dan anak itu lahir begitu elok. Kisah Rasul 7 ayat 20 dikatakan, pada waktu itulah Musa lahir dan dia elok di mata Allah.
3 bulan lamanya dia diasuh di rumah ayahnya. Jadi sumpetin selama 3 bulan. Kalau Tuhan sudah melihat dia elok, apalagi manusia melihatnya elok. Setelah 3 bulan, ini nggak bisa disumpatin lagi, nggak bisa diumpetin lagi, nggak bisa disembunyikan lagi. Ini harus anak ini terpaksa dibuang. Jadi dibikin tempat buat dia ditaruh dan dia dibuang. Dilarungkan di Sungai Nil. Tapi kalau orang yang memang sudah diperkenalan Tuhan, di Sungai Nil dia bertemu dengan putri Firaun yang sedang mandi. Melihat anak ini baik, bagus, cantik, elok. Tuhan melihatnya elok, apalagi manusia. Karena itu dia menarik dari air dan dia angkat dan memungutnya menjadi anaknya. Ya, cerita singkat saudara sudah, kalau yang ikut sekolah minggu pasti ngerti ya. Disusuin sama ibunya, dia diasuh. Dan di Mesir ia dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Ya kalau dia sebagai anak putri raja, dia akan didik seperti anak raja, seperti pangeran. Dia diasuh dalam hikmat orang Mesir. Ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Jadi dalam perkataan, perbuatan, dalam segala hal, peperangan, berkelahi juga mungkin dia jago. Mungkin dia ikut nge-gym. Seperti Paci Putra badannya, bagus. Tapi dulu nggak bilang nge-gym ya. Dia berlatih. Dia dilatih sebagai tentara Mesir, sebagai pangeran, berperang. Jadi dia hebat. Setelah dewasa, dia dikatakan di Kisah Rasul, setelah dia umur 40 tahun. Jadi dari umur muda diketemukan, dididik. Ya, tapi dia disusuin sama ibunya. Waktu disusui dengan ibunya itu berarti juga dia diajarin firman Tuhan, Taurat ya. Bangsa Israel. Nah, setelah dia besar, umur 40 tahun, dia tahu bahwa ini bangsa Ibrani adalah saudara-saudaranya. Jadi dia mau pergi lihat-lihat saudara-saudaranya ini yang sedang dipekerjakan secara paksa. Kerja rodi untuk membangun di Mesir. Dia dapati ada seorang Ibrani sedang dipukulin sama orang Mesir. Dia marah. Dia pukul orang Mesir. Nah, kalau dia sudah dilatih sebagai pangeran dan pelatih perang segala macam, tentu kekuatannya luar biasa. Dia pukul orang Mesir ini nggak mati, dia sembunyikan. Besokannya dia jalan-jalan lagi. Dilihat, dia pikir itu nggak ada yang tahu cuma orang Ibrani itu. Dia ketemu 2 orang Ibrani yang sedang berkelahi. Dia pisahkan dan dia tegur. Yang salah ini, tapi yang salah ini yang kemarin, yang dia bela. Dia sekarang mengintimidasi, dengan perkataan kita bisa diintimidasi. Dengan perkataan kita bisa kehilangan identitas kita. Dikatakannya begini, siapakah yang mengangkatmu menjadi pimpin dan hakim atas kami? Apakah kamu bermaksud membunuh aku sama seperti membunuh orang Mesir? Orang yang gagah perkasa, yang luar biasa, pangeran. Dalam satu detik aja dia jatuh langsung. Dia merasa kehilangan sesuatu. Dia takut hal ini sudah diketahui dan benar akhirnya Firaun mengetahui dan berusaha atau berikhtiar hendak membunuhnya. Jadi dia lari. Dia lari ke Median. Dia duduk di tepi sumur. Dia ketemu dengan 7 orang gembala, tapi gembalanya ini perempuan semua. Jadi bukan 7 malaikat atau bidadari. Wah, itu Pak John tahu Pak bidadari. Dia bukan ketemu 7 bidadari, tapi dia ketemu dengan 7 gembala yang perempuan sedang mau memberi air minum buat domba-dombanya. Tapi dia dihalangin gembala lain. Akhirnya dia bantu, dia memberi pertolongan. Dan singkat cerita, akhirnya dia diundang ke rumah daripada 7 bidadari ini. Dan ternyata bapaknya itu adalah seorang imam Median. Dan dia akhirnya diangkat menantu. Istrinya Sipora. Nah sekarang
dia menjadi gembala. Jadi waktu dia menjadi gembala, maka hilang semua 40 tahun pendidikannya, semua itu udah gak ada artinya. Dari orang yang tinggi posisinya menjadi orang yang rendah. Dia jalanin bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, selama 40 tahun dia mengembalakan kambing domba. Hilang gak tuh identitasnya semua? Kalau kita bisa lihat dari orang yang kaya, dari orang yang punya pendidikan, orang yang punya segala sesuatu pangeran, tetapi sekarang 40 tahun, dia hanya gembalain kambing domba mertuanya. Selama 40 tahun, bahasa Mesirnya nggak dipakai, pengetahuan kerajaannya dia nggak pakai, hikmat-hikmat kerajaan dia nggak pakai. Yang dia pakai hanya apa? Duduk bersama-sama dombanya, membawa domba-dombanya, memberi makan domba-dombanya, memberi minum domba-dombanya, memelihara domba-dombanya. Hilang semua. Harapan juga selama 40 tahun hilang. Tapi selama di 40 tahun itu dia ketemu satu semak yang biasa dia lihat, semak itu nggak pernah kebakar. Kali ini kenapa ada api di situ? Dan semak itu tidak terbakar, tapi ada api. Jadi dia pengen lihat. Waktu dia mau lihat, dia datang ke tempat itu, Tuhan berbicara kepadanya. Tuhan melihat, Keluaran 3 ayat 4 dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Ketika itu juga Tuhan memperkenalkan dirinya. Aku adalah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Tuhan menyampaikan isi hatinya kepada Musa. Bahwa Tuhan memperhatikan kesengsaraan umatnya dan Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir. Ingin mengeluarkan mereka dari Mesir. Karena itu Tuhan katakan, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Oh, dulu waktu saya berumur 40 tahun, Musa pikir aku bisa membawa keluar mungkin bangsaku. Tapi setelah 40 tahun aku jadi gembala, apalagi sudah umur 80 berarti sudah tua renta. Saya aja umur udah 60 lebih, merasakan beda dengan umur 30 dan 40. Iya. Betul? Di sini udah ada yang 60? Belum ada. Banyak yang umur 40, banyak ada. Berbeda dari kemampuan kita, dari penglihatan kita, dari tenaga kita, dari gerak-gerik kita berbeda. Sekarang kok baru umur 80 Tuhan, kenapa waktu enggak 40 itu Tuhan bela aku? Tuhan utus aku. Sejak aku kuat-kuat. Jadi kalau generasi muda saat ini Tuhan pilih untuk melayani Tuhan, ambil kesempatan itu sekarang. Jangan tunggu untuk udah umur 80 tahun. Udah loyo. Tapi Tuhan bilang, aku mengutus engkau. Musa bilang, Tuhan siapa aku? Tadi Tuhan panggil Musa kan. Musa kan yang dinamain, dipanggil, dikasih nama siapa? Dia namanya Musa, tapi kok dia gak kenal dirinya lagi. Karena identitas dirinya sudah tidak ada. Jadi dia tanya, siapa aku Tuhan? Apapun juga aku sudah tidak miliki. Aku udah jadi gembala 40 tahun di rumah mertua hidup. Hidup dari mertua, tinggal di rumah mertua indah. Apa singkatan itu rumah mertua indah? Identitas dirinya sudah hilang. Banyak orang percaya yang kehilangan identitasnya. Banyak orang percaya yang kehilangan identitasnya. Tapi tidak di sini. Di luar sana banyak ya. Saya percaya di sini tidak ada yang kehilangan. Yang lebih parah lagi, udah kehilangan identitas diri juga tidak mengenal Allah. Kasihan tuh.
Dan mencari identitas dirinya kepada yang salah, yaitu dunia. Dia cari identitas dirinya kepada dunia. Maka ini kesempatan baik bagi dunia untuk membawa manusia menyimpang dari seluruh rencana Allah dalam menciptakan manusia. Saudara mari masih bersama saya? Saya ulangi lagi. Maka ini jadi kesempatan baik bagi dunia untuk membawa manusia menyimpang dari seluruh rencana Allah dalam menciptakan manusia. Karena mereka mencari identitasnya kepada dunia. Manusia dibawa, digiring untuk masuk ke dalam rancangan dunia, blueprint daripada dunia, mold dari dunia, manusia dibawa. Dunia hendak merusak manusia sesuai dengan cetak biru atau blueprint dunia ke dalam kehendak dunia yang semakin nyata di saat akhir zaman yang dekat ini. Pertama, dunia membawa kepada kehendak bebas. Kehendak bebas diri sendiri. Dunia mempengaruhi manusia dalam kehidupan sesuai kehendak sendiri. Yang bebas menurut dunia. Memang manusia diberi free will, kehendak bebas. Tetapi untuk digunakannya bukan untuk kepentingan diri sendiri atau menurut kehendaknya sendiri. Tapi menurut kehendak Tuhan. Adam dan Hawa, dia jatuh dalam dosa gara-gara kehendak bebas. Mereka pikir atau kita pikir bisa mendapatkan identitas diri yang kita kehendaki. Sebaliknya kita malah jatuh bebas ke dalam dunia orang mati. Yesaya 14, 13-15 dikatakan. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Kemana jatuhnya? Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan. Ke tempat yang paling dalam. Di liang kubur. Oh, mau menjadi yang crazy rich sekarang. Yang crazy rich. Mereka sekarang itu udah mulai crazy. Ya. Dunia mau mengubah rencana Allah. Apa yang direncanakan Allah? Tuhan ciptakan manusia dalam Kejadian 1 ayat 27. Dikatakan diciptakannya dia laki-laki dan perempuan. LGBT merubah itu. Padahal Tuhan menjadikan hanya laki dan perempuan. Lalu kemudian rencana apa lagi yang mau dirubah? Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkan itu. Itu kata Tuhan, itu perintah Tuhan, itu rencana Tuhan. Tapi sekarang manusia tidak mau menikah. Yang perempuan takut tubuhnya berubah, katanya jelek. Atau alasan yang lain, banyak orang yang bercerai kok. Lebih baik saya hidup sendiri. Karena tidak mau punya anak. Ya. Padahal Tuhan bilang, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya bukan bertambah banyak, sebanyak-banyaknya. Firman Tuhan katakan juga, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita hidup perlu hubungan. Kita hidup, kita manusia sosial, bersosialisasi. Beberapa minggu kita dengar khotbah mengenai keluarga. Dikatakan kita perlu membangun hubungan di dalam ikatan kasih dalam keluarga. Khotbah 1, 2, 3. Saudara masih ingat? Siapa yang masih ingat? Yang ikut home pasti ingat, karena dibahas di home. Kemudian, dengan Tuhan dan sesama, kita perlu membangun hubungan
dengan Tuhan dan sesama. Dalam khotbah Stronger Together. Saudara masih ingat? Stronger Together. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, katanya begitu kan? Itu bukan kata khotbah, tapi kata pepatah. Tapi orang dunia banyak mengatakan begini, bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Nonton selingkuh hari Senin. Jadi, kita perlu bersehati membentuk suatu kesatuan, ada perlunya hubungan. Khotbah kemarin, Minggu Power of Unity. Ada contoh yang mengatakan seperti sapu lidi yang kuat. Di home kami ada yang memberi contoh begitu. Satu sapu lidi kalau satu dipatahkan gampang, tapi kalau sapu lidi dipatahkan nggak bisa. Ya. Rencana Tuhan bagi keluarga untuk membangun generasi keturunan ilahi yang menaklukkan bumi. Tuhan mau manusia bertambah banyak, membuat generasi ilahi, keturunan ilahi. Untuk apa? Untuk memerintah bumi, untuk menaklukkan bumi. Sekarang dibalik, manusia yang ditaklukkan oleh dunia. Terbaliknya dari rencana Allah. Terbalik dari rencana Allah. Sebaliknya malah orang lebih menyukai boneka. Sekarang ini ada boneka-boneka arwah. Saudara pernah dengar? Siapa yang pernah dengar boneka arwah? Banyak. Enggak mau punya anak, mau punya anjing, punya boneka arwah. Zaman dulu saya, itu ada namanya anak ambar. Mungkin Pak Hain tahu kali ya, anak ambar. Karena golongan-golongan yang seumur saya mungkin masih kenal anak ambar. Ada dibikinin ranjang kecil, ada pakai kelambu. Ya, tapi nggak ada anak-anakannya. Zaman sekarang modern, anak-anak bisa digendong-gendong, percis kayak anak-anak, cuman matanya serem. Boneka arwah, bukankah ini menjadi model penyembahan berhala? Cara yang baru, cara yang modern, nggak mau punya anak, tapi boneka dipelihara, disuguhin, dimakanin, dibawa jalan-jalan, dibawa ke supermarket, digendong-gendong, dijagain. Katanya dia bisa menjagai. Ini adalah penyembahan berhala. Mazmur 135 katakan, berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut, tapi tidak berkata-kata. Mempunyai mata, tapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga, tetapi tidak dapat mendengar. Juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Tetapi itulah jadinya orang-orang yang membuatnya. Semua orang yang percaya kepadanya. Orang yang percaya kepadanya akan seperti boneka. Dia akan punya mata nggak bisa lihat, telinga nggak bisa dengar, mulut nggak bisa makan. Jadi dia cuma disesajenin. Sesajenin bukan lagi mati, udah mati. Tapi sesajenin dia masih udah hidup, masih hidup. Jadi anak kasih makan, nggak bisa makan, makanan enak nggak bisa makan. Jadi sesajenin aja sama anaknya, dilihatin aja. Cium aja baunya. Dia akan seperti begini. Padahal Tuhan mau bahwa kita punya keturunan ilahi, ya, keturunan ilahi dikatakan dalam Maleaki bukan Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh, dan apakah yang dikehendaki satuan itu? Keturunan ilahi. Jadilah jaga dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya, bukan istri mudanya ya, istri masa mudanya, jangan salah. Terus iblis mau apa? Merebut otoritas. Otoritas yang Tuhan berikan kepada manusia itu mau direbut dan dirusak oleh iblis. Dikatakan taklukkanlah dan berkuasalah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kalau di Amplified dikatakan menundukkannya itu maksudnya menggunakan semua sumber daya yang luas dan melayani Tuhan dan manusia. Dan di Korintus 6 ayat 24 dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Sekarang kalau sudah direbut dan sudah dicetak, sudah digiring, sudah diajarin hikmat-hikmat dunia, maka orang itu tidak akan menjadi orang-orang yang kudus, tapi dia dalam kebinasaan. Karena itu nanti dunia yang mengontrol orang-orang ini. Jadi tidak ada yang menghakimi
dunia ini. Dan cinta akan uang, kaya. Ingin kaya, ingin uang tadi untuk apa? Ditaklukkan. Untuk Tuhan dan untuk manusia. Tidak dibilang untuk diri sendiri. Tapi ini untuk diri sendiri. Akhirnya Timotius 6 ayat 9 mengatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Manusia akhirnya menjadi bejana yang rusak. Ini kalau kita salah mencari identitas kita. Sekarang siapa kita? Siapa saudara-saudara? Saudara tahu? Saudara mengerti identitas hidup saudara? Siapa yang mengerti identitas hidup saudara? Angkat tangan. Oh, sebagian besar enggak, ada sebagian juga yang tidak tahu identitas dirinya, kasihan. Atau tidak punya tangan. Kita adalah karya Tuhan yang khusus, masterpiece. Saya adalah masterpiece Tuhan. Saudara adalah masterpiece Tuhan. Amin. Sebagian yang merasa memang masterpiece Tuhan karena dia tahu identitas dirinya. Saudara adalah masterpiece daripada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Saudara masih sadar. Saudara masih ikut saya. Saya adalah karya Tuhan yang spesial. Tidak ada sama yang seperti saya. Yang ada Royanto, tidak ada Royanto kedua yang sama. Yang anaknya kembar. Pak Bambang anaknya kembar. Dulu saya susah bedain, sekarang saya bisa bedain. Mana yang namanya Yosua, yang mana namanya Kaleb. Tidak sama. Karena Tuhan buat spesial kita. Sebab kasih karunia diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kalau ini saudara, sekarang sudah ada dalam Alkitab ini, saya informasikan ini dalam Yesus. Maka yang saudara lihat sekarang apa? Saudara sudah tidak kelihatan lagi. Yang saudara lihat siapa? Yesus. Jadi karena itu kita buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang diciptakan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saya ambil dari Amplified, katakan, for we are God's handiwork, atau His workmanship, ya, recreated in Christ Jesus, that we may to those good works which God predestined for us, that we should walk in them, living in a good life, with prearranged and made ready for us to live. Dia menciptakan kita menjadi ciptaan yang baru. Menciptakannya itu di dalam Kristus. Waktu kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada isi dunia ini, sehingga diberikannya anak yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh kasih karunia dan iman kita di dalam Kristus, maka kita diubahkan, dikembalikan, diciptakan ulang di dalam Kristus. Tuhan punya rencana buat setiap kita. Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Sekali lagi, saudara perhatikan baik-baik. Tuhan mengatakan aku, bukan aku ya, bukan aku saudara, tapi Tuhan mengatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, pada Tuhan, mengenai kamu. Bukan aku mengetahui rancangan yang kamu buat, tapi aku mengetahui rancangan-rancanganku untuk kamu. Jelas? Jadi jangan salah lihat ya,
Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Amin. Amin. Mazmur 139 dikatakan, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Perhatikan baik-baik. Sebelum ada satu pun daripadanya. Kita belum terbentuk, tapi hari-hari kita itu sudah ditulis oleh Tuhan. Luar biasa. Jadi sebelum Musa jadi, Tuhan sudah menulis hari-harinya kehidupan dari Musa. Umur 80 tahun dia bawa bangsa Israel sampai 40 tahun di padang belantara, berarti umurnya sampai 120 tahun. Dia tetap masih kuat berjalan bersama-sama. Menjadi utusan Allah. Tuhan tahu setiap kita. Dia tahu nama kita. Dia tidak pernah dia ciptakan, enggak ada yang dia tahu. Waktu Musa dia panggil Musa, Musa, dia tahu Musa yang diciptakan. Dia tahu namanya. Waktu Samuel dia panggil Samuel, Samuel. Dia tahu namanya. Tuhan tahu nama setiap kita. Dia ciptakan kita, dia tahu nama kita. Karena Tuhan memandang kita berharga. Kalau hari ini saudara ada yang kehilangan identitas diri saudara. Saudara hancur di dalam dosa atau hal-hal yang lain. Tetapi Tuhan tetap memandang kita berharga walaupun kita sudah hancur. Yeremia katakan, atau saya katakan dulu sebelumnya, kalau kita berjalan-jalan di department store, di tempat barang-barang pecah belah, pasti ada tulisan. Yang memecahkan harus membayar. Ya. Tetapi di dalam Yeremia, Nabi Yeremia menulis, bukan pecah, ganti, tapi pecah akan kami ganti menjadi lebih baik. Itu yang dinyatakan dalam Yeremia 18. Mari kita baca. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya. Yeremia 18 ayat 1-4. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk, di sana aku akan mendengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah Yeremia ke rumah tukang periuk, dan kebetulan dia sedang bekerja dengan pelarikan. Dilihatnya ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik. Bukan dibuang, tapi dia kembali bentuk menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nabi Yeremia mengingatkan bahwa Allah adalah tukang periuk yang luar biasa. Dan kita adalah tanah liatnya. Tuhan sanggup memakai apa yang diciptakannya untuk menghancurkan kejahatan sekalipun menciptakan keindahan. Kita diciptakan untuk keindahan. Ya. Allah mengerjakan kembali bencana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Tuhan adalah pembuat bejana yang luar biasa. Karena dia mau memungut kepingan-kepingan yang sudah hancur sekalipun dari kehidupan kita. Dia kumpulin, dia recreated, dia ciptakan kembali, membentuknya kembali menurut rancangan yang terbaik. Maka itu kita adalah masterpiece Tuhan. Karena yang menciptakan yang terbaik. Amin. Semua katakan amin. Dia ciptakan bukan yang terjelek, yang kualitas 2, KW2, atau ciptaan yang cetakan yang imitasi. Tetapi dia membuat sesuatu yang lain, yang baru buat kita. Yang terbaik. Karena itu kita adalah masterpiece Allah.
Seperti perempuan Samaria yang Tuhan ketemu di sumur. Bukan 7 bidadari lagi, tapi itu 1 bidadari. Waktu dia ketemu Tuhan Yesus, sumber segala identitas dia dirubahkan. Dia tinggalkan bejana dia. Dia tinggalkan segala kehidupan dia, dia pergi. Dia menginjil. Saudara bisa kenal, saya baca, saya cari, saudara bisa cari di YouTube mengenai yang namanya Pontini. Dia pergi mengabarkan Injil, menjadi pembawa berita Injil yang luar biasa Pontini ini. Inilah perempuan Samaria. Ya. Apabila kita tahu jati diri kita, identitas kita yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita sebagai jemaat dan anak rohani akan bisa menangkap dan mewujudkan visi dan destiny yang Tuhan berikan melalui pemimpin atau bapak rohani kita. Jadi kalau ada care fest, enggak usah saudara ditunjuk. Kamu jadi home leader, kamu jadi usher, kamu jadi ini ya. Diajak-ajak enggak usah. Daftar langsung. Apa yang menjadi passion saudara, apa yang menjadi saudara ingini, melayani Tuhan di mana. Enggak ada yang rendah melayani Tuhan, enggak ada yang tinggi melayani Tuhan. Tetapi kita punya kerinduan mau melayani Tuhan di setiap posisi. Di dalam kehidupan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Sebagai masterpiece menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Mengikuti visi dan misi yang Tuhan taruh dalam gereja kita. Ya, menjadi seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Mazmur 127. Atau kita menjadi siap seperti Yesaya waktu Tuhan katakan, siapa yang aku utus? Aku Tuhan. Utus aku, bukan utus dia. Atau seperti Daud. Menghadapi Goliat, dia tahu siapa Tuhannya dan Tuhan menciptakan dia sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Dia bilang, aku datang bukan dengan tongkat dan lembing, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Itu orang yang mengerti identitas diri kita. Jadi, renungkan dan doa. Satu sukacita yang kita dapatkan kita kalau mengetahui bahwa Allah adalah tukang periuk yang dapat menciptakan segala sesuatu yang baru dari serpihan hidup kita yang sudah hancur. Kita pikir bahwa identitas kita itu luar biasa. Karena itu Tuhan sayang sama kita sampai dia berikan anaknya yang tunggal. Karena dia ciptakan kita dengan rencananya, bukan rencana kehancuran. Tapi rencana yang untuk menguasai bumi, menaklukkannya, untuk menghakimi, untuk membawa kerajaan Allah di dalam bumi ini. Kita bisa tenang, kita Tuhan periuk untuk kita menjadi bejana yang indah. Kita akan terus tinggal tenang. Kita nggak perlu khawatir siapa yang menolak aku. Aku ditolak mungkin dalam tim ini, atau aku ditolak dalam tim itu. Tidak usah kita takut. Karena kita mengerti identitas kita. Kita bisa melakukan segala sesuatu oleh bersama Tuhan. Kembali saya ingatkan bahwa sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan dirinya. Dan Roma 8 dikatakan. Sebab semua orang yang dipilihnya, saya ulangin lagi. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya juga dipanggilnya, juga dibenarkannya, juga dimuliakannya. Supaya kita sama serupa dengan Kristus. Sehingga kita bisa seperti Kristus menyatakan dirinya, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia akan berjalan dalam kegelapan, akan mempunyai terang hidup. Dia roti hidup. Dia terang dunia, dia pintu, dia gembala yang baik, dia kebangkitan dan hidup, jalan dan kebenaran dan kehidupan. Nah, kita menjadi bagian terang dan garam bagi dunia ini. Untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Allah dan Tuhan Yesus menerima keselamatan. Dia menerima keselamatan sehingga dia mendapatkan identitas dirinya yang sebenarnya. Bagaimana Tuhan ciptakan kita itu luar biasa.
Demikian firman Tuhan pada hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kalau hari ini saudara mendengar firman Tuhan, saudara menyadari diri saudara dan intas diri saudara. Kalau saudara juga masih dalam kehancuran, atau saudara sudah menyadari kehancuran saudara yang dibawa oleh dunia ini, dan saudara mau kembali dibentuk ulang serpihan kehidupan saudara yang hancur, Tuhan sedang ambil, Tuhan sedang membuat menjadi sesuatu yang baru, yang Dia pandang baik. Kalau saudara-saudara hari ini ada yang ingin didoakan, saudara boleh angkat tangan tinggi-tinggi, tidak usah malu-malu. Saudara yang ada online, yang di rumah juga, kalau saudara mau doakan, saudara pegang dada. Saudara silangkan tangan kananmu atas dadamu. Tuhan mengasihi. Tuhan mengasihi saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mengerti Tuhan, bahwa kami ini ciptaan baru, bukan diciptakan dengan sedemikian sederhana Tuhan. Tetapi dengan cara-Mu yang luar biasa, dengan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, dengan darah-Mu Tuhan yang mahal. Tuhan, kami mau hidup secara utuh dalam ciptaan yang baru Tuhan. Dalam Yesus Kristus. Untuk menjadi terang, Tuhan menjadi garam, Tuhan bagi dunia ini. Untuk menjadi berkat bagi generasi yang dimana Engkau taruhkan kami. Di tengah komunitas kehidupan kami. Di tengah bangsa dan negara kami Tuhan. Sesuai dengan kegerakan yang Engkau berikan Tuhan, yang Engkau kerjakan dalam kehidupan kami, dalam gereja kami Tuhan. Dalam komunitas kami Tuhan. Tuhan pakai Tuhan. Tuhan bentuk kembali Tuhan. Yang hancur hatinya hari ini Tuhan. Yang sudah merasakan hancur dirinya Tuhan. Engkau bentuk kembali Tuhan menjadi bencana yang indah dan masterpiece yang luar biasa. Untuk Kau letakkan di bait Allah Tuhan. Untuk menjadi alat-Mu dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah diberkati. Kami mau mengerjakan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami mau berjalan dalam kehidupan kami sesuai dengan firman dan kehendak-Mu. Sesuai rancangan dan rencana-Mu. Kami tidak mau menoleh kepada rancangan dunia Tuhan. Tapi Engkau Yesus satu-satunya adalah resources daripada identitas kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur pada hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati setiap sidang jemaat kami satu persatu dalam kehidupan mereka. Mereka tidak perlu takut. Mereka tidak perlu gusar Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi ada sukacita damai sejahtera-Mu senantiasa dalam kehidupan mereka. Yang sakit Kau sembuhkan, Kau lawat Tuhan. Tuhan beri berkat bagi yang mengalami masalah perekonomian Tuhan. Kau berikan terobosan finansial Tuhan. Ada sumber-sumber yang baru daripada-Mu. Mereka tidak melihat sumber-sumber dunia Tuhan. Tapi dia akan melihat sumber-sumber yang daripada Allah-Mu. Daripada Allah. Daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Atas siang indah ini Tuhan, kami berkati juga Aero Kids. Agar anak-anak kami pun boleh bertumbuh Tuhan. Dari sejak masa kecilnya Engkau sudah menciptakan mereka sebelum mereka lahir. Engkau sudah melihat mereka elok Tuhan di pemandangan-Mu. Tuhan berkati juga generasi muda kami, Starji maupun Connect Tuhan. Kau berkati di dalam generasi demi generasi boleh bertumbuh kasih anugerah-Mu dan kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Bukan untuk membawa kekuatan, ketenaran Tuhan,
tetapi membawa kebenaran dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami. Nah itu saudara, kita angkat kedua tangan kita. Terimalah berkat yang besar daripada Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan indah yang penuh dengan sukacita dengan Roh Kudus menyertai kita sampai selamanya. Orang percaya katakan amin.